warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Bujati, TI 18A2 ingin menjelaskan tutorial tentang Metasploit. Dan saya Nur Ali Muhammad. Di sini saya sebagai korban yang akan mendefend dari serangan atau menganalisa serangan dari Metasploit dengan menggunakan Wireshark. Berikut penjelasannya. Selanjutnya, pengertian dari Metasploit adalah sebuah proyek keamanan komputer yang dapat menyediakan informasi tentang kerentanan keamanan dan membantu dalam menguji penetrasi dan pengembangan signatur DES. Metasploit memiliki beberapa subproyek. Metasploit merupakan software security yang sering digunakan untuk menguji objek tahanan suatu sistem dengan cara mengeksploitasi kelemahan software suatu sistem. The Metasploit Project adalah proyek yang dikembangkan oleh Rapid. Project ini mengembangkan sistem yang menyediakan informasi keterentanan pada suatu keamanan komputer dan mengembangkan software kode yang memungkinkan suatu jaringan masuk ke jaringan sendiri untuk mengidentifikasi risiko keamanan pada jaringan tersebut. Metasploit ini juga kadang bisa menjadi software penyerang ke sistem komputer yang mencari kelemahan dalam keamanannya dan agar dapat memperoleh akses data dan fitur dari komputer tersebut. Pencipta proyek yang paling terkenal adalah Metasploit. Framework adalah sebuah platform perangkat lunak untuk mengembangkan, menguji, dan melaksanakan eksploitasi. Metasploit awal diciptakan sebagai alat jaringan portable oleh HD Ore pada tahun 2003, kemudian diakuisisi oleh perusahaan keamanan jaringan Rapid 7 pada tahun 2009. Ya, di sini untuk Wireshark-nya sendiri dalam pengertiannya adalah sebuah aplikasi capture paket data berbasis open source yang berguna untuk memindai dan menangkap trafik data pada jaringan internet. Aplikasi ini umum digunakan sebagai alat troubleshoot pada jaringan yang bermasalah. Selain itu, juga bisa digunakan untuk pengujian software karena kemampuannya untuk membaca konten dari tiap paket trafik data. Aplikasi ini sebelumnya dikenal dengan nama Ethereal. Berikut beberapa fungsi aplikasi Wireshark yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, fungsi aplikasi Wireshark yang utama dipakai oleh network administrator untuk menganalisa kinerja jaringannya. Wireshark mampu menangkap paket-paket data atau informasi yang berjalan dalam jaringan yang terlihat. Fungsi aplikasi Wireshark sangat berguna untuk profesional jaringan, administrator jaringan, peneliti, pengembang piranti lunak jaringan. Hal ini karena Wireshark merupakan software untuk melakukan analisa lalu lintas jaringan komputer. Yang ketiga, fungsi aplikasi Wireshark dapat menganalisa transmisi paket data dalam jaringan, proses koneksi dan transmisi data antar komputer. Dan yang terakhir, fungsi aplikasi Wireshark juga dapat membaca data secara langsung dari Ethernet, token ring, FDDI, serial
HTTP dan STTP dan yang lain-lainnya. Baik. Dan pertama, buka terminal sudo su kita ketik, dan kedua kita klik git clone https://github.com. Terus kemudian kita klik kita ketik github, ketik lagi paste job titik git dan enter. Karena udah pernah, ini udah ada. Lanjut dengan cara selanjutnya, cd spasi paste job, enter. Terus kita klik Python paste job titik Python. Tunggu beberapa saat dan prosesnya, karena kita Linux kita memilih 2, dan di sini ada 3 pilihan. Kita akan menggunakan yang ketiga, yaitu Linux 4 bit, dan enter. Kita cari tahu IP kita berapa dengan cara sudo ifconfig, dan di sini ada IP kita ya, 12.16.1.5. Port kita 4 kali, enter, dan tunggu hasilnya. Mohon nunggu agar ngasih lama. Kita kirim pesan untuk korban. Contohnya ini Ali ganteng. Kita klik tunggu. Masih proses. Selanjutnya kita ke bagian website. Ya, di sini setelah Metasploit sudah mengerjakan ancamannya, sekarang tugas saya yaitu mencari tahu apa yang dikirim atau yang ditembak ditembak oleh Metasploit. Ya, berikut caranya. Yang pertama, kita buka web browser, lalu kita ketik IP dari si Metasploit ya, karena memang ini harus IP-nya harus sama, jadi kita tahu. Nah, jika sudah, ini ada pesan dari si Metasploitnya, yaitu Ali ganteng. Lalu setelah itu kita buka website kita
seperti yang sudah dijelaskan tadi, WireShark gunanya untuk membaca aktivitas dari internet. Lalu kita pilih yang LAN karena kita menggunakan WiFi. Terus setelah itu kita cari, kita copy pesan dari Metasploit tersebut ke kita ketik sudo su, setelah itu kita paste pesan yang di pesan dari si Metasploit. Selanjutnya kita kembali ke sang Metasploit tadi. Karena korban udah termakan umpan, dan kita akan mulai. Dan kita akan mengetikkan 1 dan spasi dan tunggu beberapa saat. Dan kita klik. Kita akan buat folder. Kita akan buat folder Ali. Kembali ke bisa. Selanjutnya kita cek apa yang dibuat atau dilakukan oleh yang menggunakan Metasploit tersebut dengan cara kita pause terlebih dahulu WireShark kita, lalu kita cari dengan menggunakan IP ya. Tunggu guys. Jadi di sini setelah kita pause, nanti semua kerjaan dari WireShark tersebut berhenti agar kita bisa menganalisanya. Kita cari dengan IP dari Metasploit-nya dengan cara IP.addr sama dengan menggunakan IP address yang tadi digunakan oleh Metasploit-nya. Setelah itu kita enter. Nah, di sini kita cari, karena portnya 444, jadi kita pilih di sini yang portnya 44. Nah, di sini sudah ada folder atau ancaman atau kiriman dari sang Metasploit tersebut. Setelah itu kita kita pilih ini, langsung kita mengetahui kapan waktu dari Metasploit tersebut mengirim, yaitu pada tanggal 15 November 2020 jam 19.33. Nah, di sini sudah tahu, langsung kita lihat di folder kita, dan di sini ada folder yang dikirim oleh si Metasploit tersebut. Ya, jadi itu semua tutorial. Sekian tutorial dari kami. Jika ada yang salah dari tutorial kami atau ada yang kurang jelas, silahkan kalian komentar di bawah. Ya, jangan lupa subscribe YouTube kami berdua. Ya, yang satu di YouTube Jati, dan saya Nur Hadi 19. Assalamualaikum. Brother, that's caught in the crossfire. Caught in the crossfire.